Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita dapat bertemu lagi di manajemen pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk masuk di bab pertama. Bab pertama ini kita akan membahas tentang landasan pendidikan kejuruan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait pembelajaran kita. Jadi sebenarnya kan seharusnya semester ini adalah semester untuk praktek, sehingga kalian bisa lebih banyak di bengkel, kemudian lebih banyak berinteraksi dengan alat. Tapi karena kondisi yang seperti ini, semua dosen itu termasuk juga dosen yang bukan dari PPTU juga hanya bisa mengajarkan atau memberi mata kuliah sebatas teori. Jadi walaupun kelihatannya sangat kurang menarik dan sangat teoritis sekali, tapi saya harap ini tidak menyurutkan semangat dan tidak membuat bosan, karena memang keadaan yang membuat kita seperti ini. Jadi saya minta untuk tetap presensi, tetap memperhatikan, tetap mengerjakan tugas, dan tetap selalu berkomunikasi dengan saya kalaupun ada sesuatu yang kesusahan. Oh ya, soal KRS, jangan lupa ya, hari ini tolong Mas Okta, sampai nanti malam tolong semua dikumpulkan ke Okta untuk KRS. Jadi KRS di print, kemudian ditandatangani, di scan, dan setelah itu dikirim ke saya dalam bentuk JPG ya. Silakan jangan difoto. Kalau difoto nanti tidak tidak presisi. Jadi tolong, karena ini longgar ada di rumah dan banyak sekali waktu untuk mengerjakannya, tidak keburu-buru waktu. Saya tunggu sampai hari ini. Tolong Mas Okta, nanti teman-teman yang lain dikumpulkan ke Okta dulu, kemudian dikumpulkan ke saya maksimal malam ini ya. Nanti akan saya kumpulkan untuk arsip seperti itu. Oke, kita masuk ke materi untuk landasan pendidikan kejuruan. Kita ada di dunia yang membahas tentang atau berkecimpung dengan dunia vokasi dan dunia teknologi. Dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Teknologi itu berhubungan dengan pemanfaatan teknologi, yang itu bergantung pada perubahan zaman atau zaman yang berubah menjadi lebih berteknologi. Kita seharusnya bisa lebih beradaptasi seperti itu. Kalau vokasi adalah cara untuk mengendalikan teknologi itu. Jadi pendidikan yang paling pas atau pelatihan yang paling pas untuk bagaimana caranya menggunakan teknologi adalah dengan menggunakan vokasi. Karena vokasi ini basicnya adalah tidak hanya pembelajaran, tapi juga ada pelatihan. Ya, seperti itu. Ini ada dari Sanders dalam Palova 2009 bahwa menyatakan bahwa konseptualisasi pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang berkaitan dengan skill menggunakan alat dan mesin. Perlu diketahui bahwa pendidikan vokasi itu tidak hanya sebatas pembelajaran di kelas, tapi juga ada praktek-prakteknya yang digunakan atau mengaplikasikannya di dunia kerja seperti itu. Dan ini juga sudah diadopsi berbagai macam negara untuk bagaimana meningkatkan pendidikan vokasinya yang ada di negaranya. Karena mau tidak mau bahwa lulusan yang siap kerja itu lebih dibutuhkan daripada lulusan yang masih harus melanjutkan pendidikan seperti itu. Selain hemat waktu, ada efisiensi biaya di situ. Tetapi perlu diketahui bahwa pendidikan ini adalah pendidikan yang sangat kompleks daripada pendidikan menengah atas ya.
karena memang beberapa hal itu harus disesuaikan, tidak hanya sebatas materi ataupun tenaga pendidikan, tapi juga bisa ke dunia kerja, hubungan dengan dunia kerja maksud saya, kemudian dengan permintaan atau demand, itu demand lulusan dan lain-lain seperti itu ya. Oke. Jadi secara landasan hukum sama seperti yang kita ketahui bahwa UU nomor 2 tahun 1989 ya, itu berbunyi jenis pendidikan yang termasuk jenis pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Dan secara undang-undang, pendidikan vokasi atau kejuruan ini sudah masuk dalam pendidikan nasional dan akan selalu diselenggarakan seperti itu. Kemudian ayat 15 ya, pendidikan menengah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Nah, kemudian ada lagi di PP nomor 29 tahun 90 ya, berbunyinya pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan baru. Di sini ada yang perlu kita bahas adalah melaksanakan jenis pekerjaan baru. Ya, jadi tidak hanya sebatas teori ya. Jadi ada namanya melaksanakan jenis pekerjaan baru. Pekerjaannya juga spesifik ya, tidak bisa dipukul rata bahwa minat seseorang untuk masuk di suatu bidang kejuruan dengan skill tertentu itu lebih diutamakan daripada masuk karena untuk sekolah saja. Jadi perlu skill khusus seperti itu. Nah, secara filosofis ada dua. Yang pertama adalah eksistensialisme, kemudian esensialisme. Eksistensialisme itu berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengembangkan eksistensi manusia. Jadi kalau dulu dunia dipenuhi oleh orang-orang pemikir, nah pada saat ini dunia berubah haluan menjadi dunia yang lebih banyak orang-orang yang harus action seperti itu. Eksistensi atau perannya lebih banyak daripada hanya seorang pemikir. Kemudian kalau esensialisme, pendidikan kejuruan harus mengaitkan dirinya dengan sistem-sistem yang lain. Nah, seperti ekonomi contohnya. Ekonomi itu secara pendidikan kejuruan harus balance. Tidak bisa pendidikan kejuruan hanya memikirkan yang lain. Ekonomi harus dipikirkan karena memang demand atau permintaan tenaga kerja, permintaan di bidang ekonomi itu mempengaruhi jurusan-jurusan yang ada di pendidikan kejuruan. Kemudian ketenaga kerjaan, karena banyak sekali lulusan yang akan dihasilkan, maka ketenaga kerjaan ini juga diperhatikan bagaimana kesejahteraannya, kesehatannya, seperti itu. Politik ya, kita tahu bahwa seperti Cina yang politiknya adalah politik yang mengedepankan penjualan produk ke luar negeri, itu berarti sistem pendidikan kejuruan harus mendukung politik itu. Jadi bukan berarti politik itu jelek, enggak, tetapi dengan haluan yang berbeda oleh kepala negara bahwa akan orientasi pendidikan kejuruan harus berbeda. Sosial contohnya. Nah, kalau membuka pendidikan kejuruan tidak mungkin membuka di Bali itu tidak mungkin keluar dari pariwisata, dan kedua adalah pengukir-ukiran, kriya, religi dan moral, juga termasuk mempengaruhi eksistensi pendidikan kejuruan. Nah, secara ekonomi ini adalah menekankan pada efisiensi dan investasi.
untuk negara yang biasanya seperti yang biasanya itu ekspor atau barang-barang tambang, tidak mungkin banyak dari lulusan pendidikan kejuruannya itu adalah pendidikan otomotif. Jadi ada efisiensi untuk menjuruskan sesuai dengan jurusannya, kemudian investasi. Berdasarkan investasi apa yang ada di negara itu, lebih banyak apa, seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan mengenal dua jenis negara. Ada dua negara yang menjadi pencetus atau menjadi penggerak pendidikan vokasi ya. Yang pertama adalah, ada yang tahu ini di mana? Kemudian yang ini yang kedua. Yang pertama adalah Jerman dan yang kedua adalah Taiwan. Kenapa dua negara ini itu sangat getol untuk mendirikan pendidikan kejuruan? Yang pertama adalah retraining untuk bekerja. Jadi ada pelatihan kembali untuk bekerja. Jadi sistem negara ini sangat bagus. Jadi ketika lulusan pendidikan kejuruan bekerja, itu tidak langsung bekerja, tapi ada retraining, ada pendidikan lagi untuk bekerja. Jadi bagusnya seperti itu. Jadi memantapkan tentang plotting bekerja, tidak hanya sebatas dia lulusan fresh graduate, tapi juga ada trainingnya seperti itu. Kemudian yang kedua, transfer pekerja dan training keahlian kedua. Mereka membuka keahlian kedua untuk tidak hanya seperti lulusannya, tetapi bisa berkembang kepada keahlian keduanya seperti apa. Soalnya banyak keahlian-keahlian yang harus dikuasai ketika bekerja, lebih dinamis. Contoh pinter mengelas, tetapi di sana juga harus pinter manajemen seperti itu. Nah, mereka dua negara ini adalah membuka kesempatan itu untuk bisa mengembangkan keahlian kedua mereka, dan itu juga dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, itu ya. Yang ketiga adalah training pada bidang komputerisasi, otomasi industri, CNC, dan mekatronika. Nah, dari empat contoh ini ya, komputerisasi, otomasi industri itu memang berhubungan dengan teknologi. Kita tahu bahwa kesenjangan pendidikan kejuruan itu di berbagai daerah sangat kental ya. Mungkin kalau kita ada di perkotaan, insya Allah beberapa ini masuk, tapi kalau ada di agak pelosok memang agak susah. Nah, perlu training di bidang itu oleh perusahaan. Jadi tidak hanya sebatas untuk bisa membuka peluang untuk mengembangkan bakat. Nah, kita tahu bahwa bakat itu tidak harus diasah. Nah, bukan berarti orang yang ada di pedalaman itu nggak bisa, pasti ada kesempatan untuk mereka. Nah, mereka dua negara ini memberikan kesempatan itu. Inilah yang mengapa kedua negara ini bagus dalam bidang vokasi seperti itu ya. Jadi tidak mengesampingkan orang-orang yang ada di kota saja. Kemudian yang keempat adalah uji keterampilan dan pengembangan sistem sertifikasi. Jadi sertifikasi adalah suatu bentuk pembuatan sertifikat untuk seseorang yang telah menguasai bidang tertentu. Nah, di sana sangat ketat dan sangat sudah teratur, sehingga orang ini benar-benar ketika masuk perusahaan udah benar-benar dia itu memang benar-benar bisa seperti itu. Kemudian adalah melek teknologi. Nah, ini kita tahu bahwa dua negara ini adalah teknologinya sangat bagus ya. Kemudian ada meningkatkan manajemen keterampilan untuk administrasi dan personal manager. Ini ya seperti itu. Ini juga adalah setelah bekerja juga ada peningkatannya. Oke. Nih ada 4 ya. Ada 4 bentuk-bentuk kejuruan seperti itu ya. Ada sekolah aja, kemudian ganda itu sekolah dengan dunia kerja, magang itu dan masyarakat. Kemudian ada school based learning adalah full dunia sekolah mempunyai usaha seperti itu ya. Oke. Terima kasih, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.